Belakangan ini Picha lagi seneng banget nih ngumpulin peripheral kayak mouse ataupun juga keyboard. Tapi memang bukan cuma keyboard ataupun mouse yang biasa ya, tapi dengan desain yang ikonik ataupun juga eye-catching gitu. Nah, oleh karena itu, kalau sebelumnya Picha udah nunjukin sebuah mouse yang punya theme color kayak retro konsol gitu, maka kali ini Picha akan menampilkan sebuah review wireless mouse dari brand Olips yang Picha yakin teman-teman pecinta anime pasti tahu ini theme color dari anime apa. Tapi apakah memang kualitas mouse ini sebagus tampilannya? Nah, Picha akan menjawabnya di video review kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan kembali lagi bahas sebuah mouse dengan desain yang kece badai dari brand Olips dengan nama Olips Gaming Mouse MOU30. Dan seperti biasa nanti Pichel akan bahas mulai dari kotak kemasan, desain, fitur, dan juga hasil tes yang Pichel lakukan untuk wireless mouse ini. Jadi mending langsung kita mulai aja reviewnya. Di bagian kotak kemasan, maka Pichel bisa bilang kalau packaging mouse ini tuh cukup biasa aja dibandingkan dengan packaging dari mouse Fantech Katana S yang Pichel pernah review sebelumnya. Pada bagian kotak kemasannya, maka mouse ini menggunakan material karton yang lumayan tipis, jadinya kotaknya ini tuh gampang penyok pas sampai di studio Pichel Techno. Lalu untuk theme colornya pun sendiri, ini menggunakan kotak kemasan warna putih sebagai base colornya, dengan aksen warna merah di beberapa spotnya. Sementara untuk detail tampilannya sendiri, maka pada sisi depan kotak terdapat teks 2,4 GHz wireless mouse di pojok kiri atas, yang ditulis dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Mandarin. Ada juga line art dari mouse di bagian tengah, 3 infografis tentang fitur mouse-nya, dan juga teks wireless mouse dengan background merah di bagian pojok kiri bawah. Next, untuk sisi kiri dan juga kanan kotaknya sama-sama menampilkan infografis selling dari mouse ini. Di antara lain adalah silent design, power display untuk persentase baterai, 10 meter signal distance, dan juga high speed response button. Dan nanti dari sisi atas kotak, dia akan menampilkan informasi variasi warna produk, sementara sisi bawahnya ini baru polos banget. Lalu sisi belakangnya yang paling rame karena memang menampilkan informasi fitur dan juga sistem requirement yang merupakan versi lebih lengkap dan infografis yang ada di sisi kanan dan juga sisi kiri dari kotaknya. Nah, setelah kita bahas kotaknya, kita masuk ke isi paket penjualan, di mana nanti teman-teman akan mendapatkan unit mouse-nya beserta juga dengan dongle wireless receiver-nya. Ada juga nanti kabel charger USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 80 cm dan juga sebuah manual book. Ini simple aja isinya, nggak ada kayak gimmick-gimmick kayak stiker ya, kayak Fantech kemarin. Ini absen semua dari sini. Dan karena polosnya aja, makanya kita masuk aja langsung ke bagian desainnya. Nah, sekarang kita akan bahas soal desain dan juga build quality dari mouse ini. Nah, ini yang memang tadi sempat Pichel mention nih di bagian awal, dimana kalau theme color mouse ini mirip banget dengan theme color yang digunakan pada robot-robot ataupun juga mecha di seri animenya Gundam, ya. Gundam apa Gundam guys, yang bener guys? Ya, especially sang mbahnya Gundam, yaitu Gundam RX78. Ya, nggak tahu Gundam apa Gundam ya. Pokoknya itulah teman-teman ya. Nah, lucunya, tadi kan Pichel sempat bilang kalau di sisi atas kardusnya ada keterangan pilihan warna. Tapi, pas Pichel cek di sellernya, di toko hijau dan juga toko oranye, maka mouse MOU30 ini cuma punya satu varian warna aja. Jadi nggak ada tuh opsi warna lain kayak keterangan yang di atas dari kardusnya. Sementara untuk kombinasi warnanya sendiri, maka mouse ini menggunakan dominan warna putih ditambah dengan aksen biru, merah, dan juga detail garis-garis yang bikin tampilannya makin mirip dengan garis desain armornya Gundam RX78. Sementara untuk dimensinya sendiri, wireless mouse ini memiliki ukuran 10,45 x 6,2 cm dengan ketebalan 3,35 cm dengan bobot lebih tepatnya sekitar 77 gram saja. Jadi nggak terlalu berat nih. Kemudian kalau kita break desainnya lebih detail, maka sebenarnya struktur body mouse ini terbagi menjadi dua part, yaitu top cover berwarna putih dan juga main body yang berwarna biru gelap. Untuk top covernya sendiri memang menggunakan base color putih dengan aksen-aksen warna hitam dengan sedikit warna emas ditambah dengan tulisan angka 01 pada bagian belakangnya. Dan di bawah top covernya sendiri ada main body di sisi dalam yang dilengkapi dengan mainboard, baterai, dan juga tombol-tombol seperti tombol klik kanan, klik kiri, scroll wheel berikut dengan scroll buttonnya, dan juga dilengkapi dengan LED indikator sebagai penanda status koneksi pada wireless mouse ini. Lalu di bagian bawah dari scroll wheel-nya nanti terdapat juga tombol DPI dan juga LED display untuk menampilkan persentase kapasitas baterainya. Next, pada bagian main body sisi luar, maka terdapat tombol forward dan juga backward di sisi kiri dan juga charging port dengan interface USB Type-C yang diletakkan di bagian depan. Dan sekedar catatan teman-teman bahwa port USB Type-C ini sendiri cuma buat charging doang ya. Karena mouse ini nggak bisa support pakai koneksi kabel. Bener-bener pure cuma menggunakan wireless aja. Nah, pindah ke sisi bawah, nanti di sini terdapat nih 4 pad karet berwarna biru dengan permukaan yang halus. Serta ada juga tombol connection selector, switch on off,
optical sensor, dan juga kompartemen untuk menyimpan dongle USB-nya. Nah, dari desain ini sendiri, jujur Pichel nggak terlalu nyaman sebenarnya pakai mouse ini. Karena secara bentuk, mouse ini to be honest kekecilan buat tangan Pichel. Pertama, karena memang top covernya sendiri, jadi nggak bisa jadi palm rest gitu ya. Itu membuat kita juga agak sedikit nggak nyaman. Dan juga fitting telapak tangan Pichel tuh kayak agak kelewatan aja gitu sama mouse-nya. To be honest, Pichel masih lebih nyaman menggunakan si Fantech Kanata yang secara ukuran lebih fit ke telapak tangan dari Pichel. Atau kalau mau, sekalian aja pakai Azeron Flat Mouse yang pernah Pichel review beberapa waktu yang lalu. Yang memang palm rest-nya langsung ke meja kerja aja gitu. By the way, teman-teman kalau memang penasaran sama dua mouse ini tuh teman-teman bisa lihat di kiri atas ini ya, karena Pichel udah pernah review semua mouse yang tadi Pichel bahas. Nah, sementara kalau untuk build quality-nya sendiri, maka mouse ini menggunakan full material plastik ABS dengan permukaan bertekstur matte yang bikin tampilannya tetap bersih dan gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Struktur bodinya sendiri memang terasa solid dan juga kokoh yang bikin feelingnya tuh kerasa lebih premium. Padahal sebenarnya mouse ini masuk kepada segmen entry level, tapi dia bisa memberikan sense premium gitu. Walaupun begitu, sayangnya mouse ini nggak dibekali dengan sertifikasi IP rating. Jadi memang to be honest agak riskan kalau sampai kena tumpahan air ataupun juga dipakai di tempat-tempat yang lembab. Karena itu, Pichel sarankan jangan gunakan mouse ini di tempat-tempat yang cenderung basah. Contohnya kamar mandi ataupun juga kolam renang ya. Agak aneh juga ya kalau teman-teman sampai beneran pakai mouse ini di tempat-tempat kayak gitu. Mana tahu tapi kan kayak, kamu kirim sekarang ya laporannya ya, saya tunggu ya. Walaupun kamu cuti ya. Kayak, oh iya bos, ya bos. Oke. Sebelum kita masuk ke fitur apa aja yang dimiliki mouse ini, maka Pichel akan tunjukkan dulu soal spesifikasi dari mouse gamingnya. Di mana mouse ini menggunakan switch membran yellow dots untuk klik kanan dan klik kiri, yang memiliki clicking sound yang bener-bener tergolong silent lah. Ini kayaknya bakal cocok banget sama teman-teman yang butuh silent mouse ataupun seneng kerja di kondisi yang memang tenang. Tapi buat sobat-sobat gamer yang memang biasanya suka heboh, yang feeling kliknya plak gitu, maka clicking feeling dari mouse ini tuh akan kerasa hambar dan juga flat banget. Nah, untuk urusan switch pun ini juga sama nanti dengan tombol scroll dan juga DPI-nya. Bedanya kedua tombol ini nanti menggunakan black dots dan bukan yellow dots seperti tombol klik kanan dan juga klik kirinya. Sementara itu untuk tombol forward dan juga backward yang di sisi kiri, switch-nya berjenis mekanik dengan kode DM1. Dan nanti kalau kita coba telusuri akan switch-nya itu sendiri, nanti terdapat keterangan yaitu power rate-nya, yaitu 1 ampere 125 volt AC, dengan clicking feeling yang memang tactile, dan juga lumayan nyaring suaranya. Agak kontradiktif sih ya, sama switch-switch yang lainnya gitu ya. Entah apa maksud produsennya memasang switch mekanik di tombol ini. Ya bisa jadi, kalau mereka memang mau fokus kepada silent mouse, semuanya aja dikasih yang membran gitu, nggak usah pakai mekanik gitu. Nanti Pichel akan tunjukin deh testing mouse-nya, ya, biar teman-teman bisa tahu bedanya antara yang yellow, yang black, sampai mekanik tadi gitu. Dan sementara kalau kita beralih kepada optical sensornya, maka mouse ini sendiri menggunakan modul sensor dari PixArt dengan kode FCT3060-XY, yang merupakan sensor optik entry level dari brand PixArt. Sensor ini dikenal akurat dan juga responsif buat keperluan gaming kasual ataupun juga penggunaan harian. Dan memang diklaim masih lebih hemat daya dari beberapa modul sensor PixArt yang lain. Contohnya PAU3311 yang dipakai di Fantech Kanata. Selanjutnya untuk bagian koneksi pun, dan seperti yang sudah sempat Pichel mention tadi bagian desain, maka mouse ini tuh hanya mendukung akan wireless connection, yang bagusnya tersedia dalam 3 channel, yaitu wireless 2,4 GHz dengan receiver berbentuk dongle USB, serta 2 port yaitu Bluetooth dalam 2 versi, yaitu Bluetooth versi 4.0 dan juga Bluetooth versi 5.1. Nanti untuk masing-masing tipe koneksinya pun dibedakan dengan 3 warna lampu indikator yang ada di bawah dari scroll wheel-nya. Nanti ada petunjuk contohnya warna merah buat koneksi 2,4 GHz, hijau buat pakai yang Bluetooth versi 4.0, dan juga biru untuk Bluetooth yang versi 5.1. Dan yang lebih bagus lagi, proses pairing-nya tuh nggak ribet sama sekali, teman-teman. Dimana hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah ya tinggal geser switch powernya aja ke posisi on untuk memastikan mouse-nya nanti hidup. Kemudian dari situ nanti teman-teman bisa menggunakan koneksi wireless 2,4 GHz dan tinggal pasangkan aja dongle USB-nya kepada port USB Type A baik di PC, di laptop, ataupun juga gaming konsol teman-teman sekalian. Dan nanti terus kalau teman-temannya sudah support akan USB on the go, maka dongle USB-nya tuh bisa langsung dipasangkan kepada HP menggunakan I/O port di HP teman-teman sekalian. Nah, sementara untuk koneksi Bluetooth, maka teman-teman tinggal klik tombol connection selektornya sampai LED-nya menunjukkan tipe koneksi yang teman-teman mau. Bisa Bluetooth versi 4 ataupun juga yang 5.1. Setelah itu, cek settingan Bluetooth di device yang teman-teman mau pilih dan pilih aja Bluetooth ID BT 4.0 atau BT 5.1. Tergantung teman-teman pakai koneksi yang mana. Dan tinggal tunggu aja beberapa saat sampai LED-nya berhenti blinking, yang artinya proses pairing-nya sudah berhasil. Udah, tergolong simple banget ya kan? Cuma ya gitu, seperti biasa, kelemahan wireless connection itu punya cakupan radius maksimum 10 meter aja. Dan itu pun juga kalau nggak ada penghalang.
Jadi kalau memang mouse-nya teman-teman mau pegang, sementara laptopnya di pairing ada di kamar sebelah, maka ya akan jadi susah connect juga, walaupun jaraknya cuma semeter. Untungnya ketiga channel ini tuh bisa digunakan kepada 3 device sekaligus, walaupun memang nggak connect-nya tuh bisa berjalan bersamaan ya, karena teman-teman harus tetap milih channel mana yang mau digunakan dengan tombol selektor yang tadi. Tapi yang menjadi menarik tuh adalah perpindahan antar channelnya tuh, ya apa ya, memang nggak bisa dibilang flawless juga, tapi tergolong responsif lah dan nggak lemot. Dan nanti waktu perpindahan antar koneksi memang ada semacam delay ataupun hiccup. Tapi ini cuma sekitar 1-2 detik aja. Selain itu, walaupun menggunakan koneksi Bluetooth, tapi clicking delay-nya pun juga cenderung minim. Dan masih aman buat digunakan kalau kita mau pakai game-game yang bertempo cepat. Nah, tapi sayangnya ada beberapa kekurangan yang perlu dicatat nih teman-teman. Walaupun di kotak kemasan spek sheet-nya terdapat info kalau mouse ini memiliki sensitivitas hingga 1600 dpi, dengan stepping mulai dari 800, 1200, dan 1600, tapi kenyataannya nggak begitu teman-teman. Pichel coba-coba untuk ubah setting DPI-nya menggunakan tombol DPI yang ada di bawah scroll wheel, tapi nggak ada efeknya sama sekali. Pichel kira ini karena kompatibilitas OS dari device yang Pichel pakai. Tapi ternyata pas Pichel ganti-ganti kayak contohnya ke Mac, Windows, ataupun Android, sampai ke iOS aja, ini tuh semua sama aja. Udah gitu, nggak ada indikator apa-apa soal pergantian DPI-nya ini. Jadi Pichel pastikan kalau DPI changer-nya ini, itu bisa jadi either gimmick doang, ataupun juga mungkin tombolnya rusak. Dan yang kocaknya kalau tombol DPI-nya ditekan, yang ke-trigger malahan LED display buat baterainya. Aneh banget ya, bener-bener ngaco dah. Dan selain itu, bagi kalian yang memang suka ngotak-ngatik akan setting tambahan, maka sayangnya mouse ini tidak memiliki aplikasi pendukung apapun. Jadi mouse ini tuh nggak bisa kita custom lagi, dan teman-teman harus terima apa adanya dari wireless mouse ini sendiri. Ya udahlah, buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh bisa coba tampilin hasil testing dari wireless mouse-nya. Check this out. Nah, last but not least, kita akan ngomongin soal daya, di mana mouse ini dibekali dengan baterai tipe AA dengan kapasitas 3,7 volt 500 mAh. Jadi walaupun baterainya model AA, mouse ini nggak bisa menggunakan baterai-baterai yang dijual di warung-warung ya. Daya tahan baterai ini sendiri nanti diklaim bisa hingga 200 jam atau sekitar 8 hari lama penggunaan. Cuma klaim ini memang belum bisa Pichel buktiin, soalnya pas video ini dibuat, mouse-nya baru kepake sekitar 13 jam. Dan kalau menurut LED display-nya, baterainya ini turun dari 84 ke 79% dari awal Pichel gunakan. Jadi hitung-hitungannya kira-kira sekitar 5% atau rata-rata 0,4% per jam. Dan menariknya, mouse ini pun juga punya fitur power saving dan juga sleep mode yang otomatis. Jadi kalau mouse-nya nganggur sekitar 10 menit, dia langsung masuk kepada mode sleep. Dan kemudian untuk proses chargingnya sendiri, maka spek sheet-nya juga mengatakan kalau mouse ini sudah support akan fast charging. Dengan charging time dari 0 sampai 100%, memakan waktu 2 jam. Dan selama proses charging, Pichel nemuin anomali, karena setelah 24 menit, indikator baterai layar tuh nggak berubah di kapasitas 79%. Dan icon pengisian pun juga hilang. Padahal mestinya mouse ini masuk kepada sleep mode setelah 10 menit dari idle. Dan begitu mouse dimatikan lalu dinyalakan kembali, maka persentasenya langsung naik ke 89%. Dan kemudian berulang lagi kayak tadi, yaitu layarnya nge-freeze gitu. Dan memang dari sini kelihatan kalau memang to be honest ada bug di sistem chargingnya, ataupun juga indikator baterainya bisa jadi yang nggak akurat. Agak disayangkan ya, karena dia punya potensi yang menarik yang sedikit banyak mungkin nggak ditawarkan sama mouse-mouse lain. Tapi, aduh, Anda nge-flop. Overall, menurut pribadi Pichel, Olips Gaming Mouse MOU30 ini merupakan sebuah wireless mouse yang bisa jadi pelengkap setup gaming teman-teman sekalian. Asalkan, nih ada asalkannya ya, asalkan teman-teman nggak masalah dengan semua kondisi dan catatan negatif yang sudah Pichel sebutkan tadi. Kayak pertama, dimensi yang kekecilan buat ukuran tangan yang agak besar, DPI yang nggak jelas, dan juga proses charging yang agak anomali kayak tadi. Tapi kalau dari hasil pengetesan tadi, Pichel ngerasa sih pergerakan mouse ini memang masih tergolong fluid. Dan juga responsnya termasuk minim delay. Walaupun pemilihan switch-nya juga agak-agak aneh ya pemilihannya ya. Dan di samping itu semua, Pichel memang harus akui, tampilan mouse ini cakep dan build quality-nya solid. Cuma ya gitu, memang nggak ada IP ratingnya, jadi agak kurang aja sih ya dari build quality-nya.
Tapi yang Pical harus acungi jempol juga adalah koneksinya yang lumayan, karena bisa digunakan kepada 3 device sekaligus, dan juga sudah support akan wireless dan juga pakai yang Bluetooth. Jadi teman-teman bisa gunakan mouse ini untuk beragam keperluan, nggak cuma buat ngegame aja, dan bisa dikonekin ke banyak device. Dan kalau teman-teman ngerasa kalau ini adalah mouse yang teman-teman dambakan seumur hidup teman-teman sekalian, silakan angkut aja di online shop Olips di toko hijau ataupun juga toko oranye. Dengan bandrol harga di 150 ribuan aja saat video ini Pical buat. Dan kemudian kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pical akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu picalmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi YouTube channel lain di bawah Pical Media Group seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pical serta keluarga, dan Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu udah Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Gundam keinget, kita baru habis ngerakit Gundam. Kemarin apa sih? Gundam Strike Freedom. Gundam. Tapi yang bener Gundam apa Gundam? Gundam sih? Ya itulah tulisannya gitu Gundam ya.